lagi teman-teman, saya akan membacakan profil singkat dari Dr. Davina. Dr. Davina Rianda, Master Gizi. Beliau menempuh pendidikan S1 sampai masternya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga selain di bidang kedokteran, aktif juga di bidang jurnalistik. Beliau menulis beberapa karya tulis, di antaranya buku berjudul Beauty Undercover for Muslimah dan Rias Muslimatika, menjalani masa transisi menjadi istri, ibu, dan muslimah berdaya. Sekarang beliau aktif di klinik rumah sehat milik beliau yang fokus di kesehatan perempuan dengan pencegahan penyakit dan pola hidup sehat tentunya. Sekarang tanpa menghabiskan waktu, agar tidak menghabiskan waktu lagi, mari kita serahkan kepada Dr. Davina. Silahkan Dr. Davina, dipersilahkan waktu untuk memberikan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari alumni Husnul Khotimah ya, dan juga teman-teman penyelenggara Kulwab Delainas yang telah mengundang saya di Kulwab hari ini. Alhamdulillah ya, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat Allah gitu ya, kita bisa berkumpul nih di malam hari, ini hari Sabtu ya. Jadi hari ini kita akan membahas diskusi ya bareng-bareng mengenai pernikahan, manfaat pernikahan. Mungkin saya izin akan share screen. Mungkin dari panitianya bisa oh ya, oke. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi tema kali ini memang tentang manfaat menikah gitu ya. Mungkin kita juga berharap bahwa kali ini kita akan bahas plek-plek gitu ya tentang manfaat pernikahan. Tapi sebenarnya yang mau kita promosikan di slide ini adalah bagaimana kita bisa mempromosikan pernikahan yang sehat gitu. Jadi bukan cuma sekedar menikah gitu, tapi menikahnya itu juga kualitasnya baik, menikahnya itu kondisinya sehat gitu ya. Sehingga yang lain yang mau saya tekankan adalah menikah itu memang di waktu yang tercepat gitu ya, tapi memang harus yang paling tepat gitu. Jadi teman-teman yang masih dalam masa penantian gitu ya, yang belum menikah gitu, masing-masing memang nanti akan ada waktunya. Semoga bisa terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan semoga Allah memberikan jodoh yang terbaik gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita mempromosikan pernikahan yang sehat ya dan berkualitas. Nah, hal ini penting kenapa? Karena kalau di judulnya manfaat pernikahan bagi kesehatan, sebenarnya yang banyak dihubungkan itu menikah dengan kesejahteraan dan lain sebagainya itu adalah bagaimana menikah itu, bagaimana ketika kita menikah, kita bisa punya pasangan hidup yang bisa saling saling mendukung satu sama lain, menyediakan companionship dan menyediakan dukungan psikis satu sama lain gitu. Jadi bagaimana sebenarnya pernikahan itu bisa membantu kita menyediakan dukungan psikis gitu ya, dukungan sosial gitu dari pasangan hidupnya. Itu yang penting. Jadi bukan menikahnya saja, tapi bagaimana menikah itu kita bisa saling mendapatkan dukungan satu sama lain gitu. Nah, memang dari penelitian dibandingkan orang yang belum menikah, orang yang sudah menikah cenderung bisa survive itu lebih lama. Terus ada misalnya studi di Inggris untuk sekian ribu orang, ternyata ketika ada serangan jantung, yang sudah menikah itu entah bagaimana
14% lebih tinggi kemungkinannya untuk survive setelah serangan jantung itu. Kemudian lebih rendah kemungkinannya mengalami depresi. Dan juga pada kondisi yang kronis seperti kanker itu bisa bertahan hidupnya lebih lama. Dan manfaat-manfaat dari pernikahan itu kalau di penelitian, kalau konteksnya penelitian, dari data-data itu ternyata lebih konsisten pada laki-laki. Di beberapa tinjauan juga memang benefitnya itu lebih dirasakan pada laki-laki gitu ya, somehow gitu ya. Akan secara general bisa benefit baik laki-laki maupun perempuan, tapi yang untuk laki-laki ini cukup konsisten. Nah, tapi yang paling penting adalah bukan berarti menikah itu secara otomatis nanti akan manfaat kesehatan gitu ya. Jadi oh ya kalau menikah auto sehat gitu ya. Karena kalau kita berada dalam pernikahan yang tidak sehat, itu malah jadi lebih tidak bermanfaat untuk diri kita gitu ya, dibandingkan orang yang belum menikah atau single gitu. Jadi semoga kita bisa meluruskan niat ketika kita menikah gitu, bukan cuman menikahnya saja, tapi bagaimana kita sudah siap secara kualitas diri, sudah benar-benar memantapkan hati gitu ya, sehingga nanti pernikahan yang kita jalani itu semoga insya Allah, semoga Allah meridhoi, dimudahkan jalannya dan berkualitas gitu ya sepanjang masa pernikahannya. Nah, pun dari penelitian-penelitian kita baru bisa bilang ini emang ada hubungannya, tapi secara jadi ini berhubungan gitu ya, ada hubungan, tapi apakah nanti menikahnya yang menyebabkan itu kita belum bisa bilang gitu, karena ketika nanti menikah banyak faktornya, karena kan kompleks ya pernikahan. Kalau kita pun bilang menikah yang berkualitas kayak gimana sih gitu, itu juga pasti faktornya banyak gitu. Jadi sekarang lagi banyak digali nih sebenarnya ketika menikah benefit yang mana sih yang menguntungkan, apakah dari dukungan sosialnya, apakah nanti mungkin lebih tidak stres dibandingkan yang single. Kan kalau sekarang kan kalau kita single nanti bertambahnya usia sering ditanya, itu kan juga bikin kita stres gitu ya, jadi kepikiran nanti ada beberapa hormon yang aktif ketika kita stres dan malah dengan hormon-hormon itu malah bikin kekebalan tubuh kita jadi agak menurun gitu ya. Jadi sebenarnya masih dicari apa sih sebenarnya dari manfaat nikah itu konteks yang mana sih gitu. Nah, sejauh ini sejauh ini yang diduga nikah itu bisa menyediakan pertama yang pasti dukungan sosial gitu ya, kan manusia itu kan makhluk sosial. Jadi ketika ada partner gitu yang selalu bersama, harapannya itu bisa menyediakan dukungan sosial, dukungan psikis bagi dirinya gitu. Jadi bagaimana nanti PR kita kalau kita belum menikah ataupun kita sudah menikah, bagaimana saling mendukungnya ini bisa terus terjaga sepanjang masa pernikahan. Kemudian yang kedua, ternyata ketika menikah orang cenderung memperbaiki perilakunya gitu ya. Ini in general ya. Jadi mungkin ada di beberapa orang, tapi kan nggak gitu juga Kak. Kita juga pernah kok ketemu ini gitu ya. Jadi makanya yang paling penting tadi sekali lagi di highlight bukan menikahnya, tapi bagaimana ketika kita menikah kualitas seperti apa sih yang kita harapkan gitu ya. Nah, ketika kita menikah, kita berharapnya adalah kita memperbaiki perilaku kita. Misalnya salah satu contohnya adalah makannya lebih sehat gitu ya. Terus gaya hidupnya juga lebih dijaga. Misalnya ada yang saling mengingatkan. Jadi ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa ketika ada pasangannya atau menikah, jadi lebih punya jadwal yang terkontrol ke dokter gitu ya untuk monitor kesehatannya gitu ya. Nah ini penting banget ketika nanti kita menikah, semoga kita itu juga mengubah perilaku kita ke arah yang lebih baik atau lebih sehat. Dan semoga dengan adanya pasangan hidup ini, dengan adanya suami kita, itu kita bisa saling mendukung untuk mengingatkan supaya gaya hidupnya lebih sehat. Misalnya saya pribadi ketika udah ada suami gitu ya, jadi kita saling ngingetin, misalnya makannya, porsi makan, ini nasinya harusnya nggak, kan misalnya kita ngambilin makan suami gitu ya,
ini porsi makannya harusnya gimana sih? Nah itu kita bisa mulai tuh nerapin, harusnya kan pakai porsi piring makanku, porsinya segini. Terus misalnya saling ngingetin, oh ya kita nggak ada, duh gawat banget nih kita nggak ada olahraga, atau mungkin ada yang saling ngoreksi, kok kayaknya kamu apa namanya belakangan ini tidurnya suka begadang, suka malam. Kalau ada apa namanya pasangan hidup yang bisa saling ngingetin gitu kan enak ya. Jadi ada yang ngingetin, oh ya ini kita harus perbaiki nih pola tidurnya, oh ya kita harus perbaiki nih pola makannya. Jadi harapannya adalah perbaikan perilaku ini yang muncul ketika kita menikah, sehingga benefit menikah itu ada dalam pernikahan kita. Nah, yang ketiga adalah ketika kita sudah dapat dukungan psikologi, kita dapat dukungan itu, harapannya adalah kita menjadi lebih tidak mudah stres gitu. Karena ketika nanti stres, ada hormon seperti kortisol itu yang bisa mengganggu fungsi kekebalan tubuh, hormon itu gitu. Jadi memang di berbagai penelitian pun pasti kalau ada stres itu efeknya, dampaknya itu ke kesehatan itu selalu tidak baik, pasti selalu tidak baik gitu. Jadi semoga menikah itu kita bisa bikin kualitasnya itu bagus dengan mempertahankan dukungan satu sama lain, sama-sama memperbaiki perilaku ke arah yang lebih sehat dan lebih baik gitu ya. Dan sehingga nanti kekebalan tubuhnya lebih terjaga, lebih tidak mudah stres, lebih happy dan lain sebagainya. Ada penelitian menarik, salah satu contohnya adalah ini sebenarnya pernikahan dibanding, ini adalah studi jangka panjang gitu ya, diikuti orangnya ketika memang dibanding, jadi cohabiting ini adalah hidup bersama tapi tidak menikah. Kalau dalam Islam kan nggak boleh ya gitu. Jadi ini salah satu contoh aja. Jadi ada married, ada cohabiting, sama ada single. Nah ternyata memang ketika ada pasangan gitu ya, termasuk salah satunya menikah, ternyata itu membuat seseorang itu tingkat angka depresinya itu lebih menurun, skor depresinya lebih turun, terus cenderung lebih bahagia, kesehatannya in general jadi lebih baik gitu. Jadi kalau untuk dibandingkan dengan yang single, memang cukup konsisten gitu ya. Tapi lagi-lagi pernikahan yang seperti apa nih yang bisa menyediakan hasil kayak gini gitu ya. Jadi nggak bisa kita peluk-peluk, oh ya kalau menikah otomatis kayak gini gitu ya, tapi kita harus menyediakan pernikahan yang memang berkualitas dan sehat gitu. Lagi-lagi misalnya ketika kita menikah, terus kita malah stres, ya jadinya malah lebih buruk ketika kita tidak menikah gitu. Jadi semoga kita bisa mengambil benefit yang bisa di-provide dari proses menikah itu sendiri gitu. Nah, ini juga ada menarik nih, misalnya kita membandingkan ada di paling bawah recent union, jadi baru aja menikah gitu ya, atau cohabiting itu kira-kira dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan oldernya itu di atas 3 tahun, jadi 4-6 tahun. Nah, beda nggak sih gitu ya dampaknya gitu ya. Ternyata memang ketika baru menikah gitu ya dalam 3 tahun awal itu dibandingkan yang single memang lebih kelihatan dampaknya, lebih bahagia, depresinya lebih rendah, kesehatannya. Ini kita bisa lihat ya di baris keempat dari bawah itu signifikan semua gitu ya. Nah, dan rasa kepercayaan self esteem-nya gitu ya, rasa ya kepercayaan diri lah gitu, itu juga lebih baik. Nah, tapi nanti ketika memang sudah lebih lama, kita bisa lihat di baris ke 3 dari bawah dibandingkan single itu nggak ada bedanya gitu ya. Jadi ini yang penting adalah ini menikah itu butuh komitmen gitu ya. Mungkin pas awal-awal ya kita kerasa ada bahagianya gitu ya, jadi lebih semangat segala macamnya. Tapi ini butuh konsistensi, butuh komitmen gitu. Untuk menjaga dukungannya, untuk saling mengingatkan satu sama lain gitu. Jadi itu yang penting, menikah yang berkualitas dan konsisten nih dijaga kualitasnya. Nah, ini juga salah satu di penelitian yang sama. Memang misalnya ketika menikah kita juga harus menyadari bahwa tadi kan kita ngomongnya benefit ya. Nah, memang ketika menikah nanti akan ada kontak dengan orang tua dan teman itu lebih cenderung lebih turun dibandingkan saat single
gitu. Jadi ini sebenarnya lebih memberikan gambaran apa sih nanti yang akan kita hadapi ketika kita menikah gitu. Dan ini adalah salah satu tantangannya nih. Berarti ketika kontak dengan orang tua jadi lebih menurun, dengan teman lebih menurun. Berarti kita belajar juga gitu untuk semoga nanti kita bisa menjadikan suami kita itu adalah sahabat terbaik. Jadi kayak saya sudah berkomitmen sih ke diri sendiri ketika nanti menikah. Harapannya adalah ketika ditanya sahabat paling dekatnya siapa sih, saya berharap sih jawaban itu adalah suami saya gitu. Jadi ketika kita berkonsultasi yang paling pertama pengen kita ajak konsultasi itu adalah suami gitu. Jadi itu yang komitmen untuk ke diri saya sendiri gitu. Nah, ini adalah gambarannya. Semoga nantinya teman-teman bisa mendapatkan pasangan hidup yang bisa benar-benar dijadikan sahabat gitu ya, sahabat terdekat, bisa saling mendukung, bisa saling mengingatkan satu sama lain. Nah, itu adalah gambaran singkat tuh tentang bagaimana dampak pernikahan itu sendiri. Jadi outline-nya adalah yang mau di-highlight adalah ketika kita menikah memang kita mendapatkan dukungan sosial, kita mendapatkan dukungan psikis, dan hal itu akan baik bagi kesehatan mental kita gitu. Dan ketika kesehatan mental kita terjaga, itu juga akan berdampak pada kesehatan fisik kita. Banyak banget penelitian, misalnya kalau teman-teman penasaran, ada nggak sih dampaknya nanti ketika kita hamil atau punya anak gitu ya, nanti juga kesehatan mental ibu itu banyak banget dikaitkan dengan anaknya kelak, mulai dari pas lagi hamil itu sudah ada penelitian yang menghubungkan antara depresi pada ibunya dengan perkembangan otak anak selama masa janin gitu. Itu udah ada. Nantinya ketika sudah melahirkan itu juga gitu ya. Jadi bagaimana nanti ibu bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk anaknya, apakah ibu diberikan space untuk memberikan keputusan terbaik. Karena kalau misalnya kita juga bilang, iya kan tapi kan nanti dalam rumah tangga kan yang memimpin kan laki-laki. Tapi di hadis disebutkan bahwa wanita itu juga pemimpin di rumah suami bagi anak-anaknya. Jadi kita juga harus mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin gitu ya. Bukan nanti kita oh ya udah deh ngikut aja, nanti misalnya suami bilang udah deh anak kita nanti udah yang seadanya aja lah. Nah itu juga kita harus siap juga untuk bagaimana kita bisa mimpin, kita tuh mau ngasih yang terbaik untuk anak kita. Kita tuh bisa menjadi madrasah yang baik untuk anak kita gitu. Karena memang sifat nurture, sifat mengayomi itu ada banget pada perempuan gitu. Jadi ada salah satu penelitian terbaru bagus banget. Apakah bisa saling menggantikan peran ayah sama peran ibu? Nah ternyata memang secara naluriah ibu itu akan mengambil peran nurturing, peran yang memberikan kasih sayang kepada anak. Jadi ibu cenderung akan ngambil perannya seperti itu. Nah laki-laki ayah nanti perannya ngambilnya cenderung yang ini gitu. Jadi ternyata memang udah ada perannya masing-masing gitu ya. Dan ketika ibu harus menyediakan peran nurture, pastinya ibunya juga kesehatan fisiknya harus baik, kesehatan mentalnya juga harus baik gitu. Jadi itu adalah sedikit gambaran mengenai bagaimana dampak pernikahan dan bagaimana pernikahan seperti apa sih yang semoga bisa kita jaga nantinya gitu. Nah, sekarang kita membahas mengenai persiapannya. Persiapannya harus seperti apa sih? Nah, persiapannya ini adalah menuju pernikahan yang berkualitas. Masing-masing orang pastinya punya menikah itu mungkin orang masing-masing ada tujuannya, tapi di sini teman-teman sebagai seorang muslim dan muslimah, semoga kita bisa sama-sama meluruskan niat bahwa menikah itu bukan hanya sekedar menggabungkan dua orang yang hidup bersama gitu ya, atau yang ini dua orang keren hidup bersama, dua orang yang selaras sevisi hidup bersama, nantinya akan anaknya pintar-pintar dan segala macamnya gitu. Nah, semoga kita bisa meluruskan niat kita ketika kita menikah, kita itu tujuan menikahnya adalah untuk kita menjadikan nikah itu sebagai wadah kita mendapatkan ridho Allah, supaya Allah tuh tambah sayang sama kita. Misalnya ada ibadah-ibadah yang ketika menikah jadi ada gitu ibadahnya, misalnya suami pulang kemudian nanti kita sediakan air putih, itu kan juga jadi ibadah bagi
istrinya gitu ya. Jadi lebih terbuka tuh ibadah-ibadah seperti itu ketika kita menikah. Nah, semoga itu kita bisa menggapai hal-hal yang seperti itu sehingga pernikahan ini jadi ladang kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan semoga nanti kita bisa menjadi pasangan dengan suami kita itu bisa sedunia dan sejannah gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, persiapannya ini secara umum masing-masingnya semoga sih bisa kita bisa mempersiapkan kematangan secara fisik, psikis dan spiritual. Nah, mungkin untuk aspek kesehatan saya bahas di poin selanjutnya, tapi secara psikis dan spiritual kadang-kadang kita mempersiapkan pernikahan itu fokus kepada kita mencari orangnya yang mana yang paling tepat. Nah, kadang-kadang kita sibuk mencari, tapi kita tidak sibuk menjadi gitu ya. Jadi yang mau saya highlight adalah di masa penantian, itu karena saya juga dulu merasa ada dalam masa penantian itu, ketika kita fokus nyari, itu kita yang ada kita malah ini ya lebih tertekan gitu ya, karena itu kita jadi kadang-kadang kita tidak lebih pasrah gitu ya. Kita cenderung kayak jadi cenayang gitu ya, jadi kayak pokoknya harus sama yang ini nih, pokoknya harus sama kayak gini, pokoknya kriterianya harus gini gitu ya. Tapi kadang-kadang kita jangan sampai hal itu malah bikin kita lupa mempersiapkan diri kita sendiri gitu ya. Harapannya adalah ketika kita mempersiapkan diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, semoga kita memang bisa diberikan jodoh yang juga sekufu gitu ya, sama-sama berkualitas, malah semoga bisa lebih baik gitu ya. Jadi persiapkan diri kita ini kematangannya secara fisik, psikis dan spiritual. Misalnya kadang-kadang kita sibuk misalnya baca persiapan kesehatan sebelum menikah. Tapi pernah nggak sih kita baca buku psikologi, bagaimana sih memahami psikologi laki-laki dan psikologi perempuan, apa sih bedanya? Itu adalah salah satu buku yang saya baca sebelum saya menikah gitu. Dan saya merasa membaca buku itu sangat membantu untuk memahami suami. Suami juga akan sangat terbantu untuk memahami istri. Misalnya ketika saya baca buku, oh ternyata kalau laki-laki sama perempuan itu, kalau lagi ada masalah itu teknisnya tuh beda ya. Jadi kalau perempuan itu kalau ada masalah secara umum itu cenderung butuh orang tuh untuk kita ngomong butuh pendengar gitu ya, butuh ada pendengar. Nah, kalau laki-laki justru ketika ada masalah pengennya punya goa sendiri gitu. Jadi nanti dia cenderung akan masuk dalam goanya dulu, maunya pengennya kayak gitu dulu. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak memahami psikologi seperti itu, ketika ada problem, mungkin saya akan cenderung pengennya nyari tahu, nanya-nanyain suami, karena saya ngiranya sama aja kayak saya ketika saya punya masalah, saya pengennya didengerin sama orang ngomong, pengennya gitu. Oh, jangan-jangan suami juga pengennya kayak gitu, makanya kita tanya-tanya, apa sih yang terjadi, apa sih ini, padahal suami udah ntar aja gitu. Nah, jadinya itu yang nggak sinkron gitu. Jadi bisa kita baca buku-buku psikologi untuk memahami laki-laki atau perempuan, atau mungkin konsultasi dengan teman-teman kita yang psikolog ya, lulusan fakultas psikologi gitu ya. Dan juga pemahaman spiritual dari segi bagaimana sih sebenarnya Islam memandang pernikahan. Itu menurut saya yang paling penting sih. Pernikahan itu dimaknai seperti apa sih dalam Islam? Role-nya istri seperti apa, role-nya suami seperti apa? Sehingga ketika nanti kita menikah, kita nggak mulai dari nol gitu, kalau udah, jadi kita tuh udah tahu, oke, kalau udah menikah nanti tuh role saya akan seperti ini, suami tuh role-nya akan seperti ini. Pun ini nggak cuma perempuan ya, tapi juga laki-laki gitu. Jadi saling tahu role satu sama lain. Menurut saya itu sangat krusial, sehingga bisa miskomunikasinya itu bisa dikurangi gitu ya. Saling tahu satu sama lain dan sudah sama-sama tahu gitu ya. Oh, dalam Islam itu pernikahan itu dimaknainya seperti ini. Harusnya role perempuan itu seperti ini, laki-laki seperti ini gitu. Jadi dan itu banyak sih buku-buku yang recommended dibaca sebelum menikah gitu ya, berkaitan dengan bagaimana Islam memandang pernikahan. Nah, yang kedua adalah persiapan kesehatan. Nah, ini mungkin yang lebih ke konteksnya saya sebagai seorang dokter. Ini konteksnya untuk perempuan ya. Jadi kalau untuk perempuan ketika kita menikah, mau nggak mau harus kita persiapkan seakan-akan kita juga akan hamil gitu. Jadi pertama ketika kita hamil itu kita akan butuh banyak energi. Energi itu maksudnya contohnya itu
kayak cadangan lemak gitu ya. Nanti lemaknya itu yang ada di tubuh perempuan itu akan dipakai untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya gitu ya. Jadi nanti lemaknya itu yang akan dipakai. Sudah banyak sekali data-data yang menunjukkan bahwa ketika ibunya kurang gizi, nanti itu bisa berisiko pertumbuhan janinnya itu terhambat gitu. Jadi teman-teman misalnya, aduh aku pengen kurus, padahal sebenarnya indeks massa tubuhnya normal, udah jangan dikurus-kurusin gitu ya. Jadi penting untuk menjaga tadi yang poin pertama adalah status gizi gitu. Jadi menjaga status gizinya, cara mengeceknya adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat gitu ya. Jadi misalnya 50 kg dibagi 1,6 dibagi 1,6 itu untuk teman-teman yang 50 kg dengan tinggi 160 cm gitu. Jadi cek status gizinya yang normal adalah di range 18,5 sampai 22,9. Nah, selanjutnya adalah HB atau hemoglobin. Ini penting karena nanti perkembangan anak itu selain butuh energi yang dikuras gitu ya dari cadangan lemak ibunya dan juga asupan ibunya, dia butuh oksigennya gitu ya, karena nanti proses pertumbuhan itu butuh oksigen. Ini ibarat tuh kayak pembakarnya gitu ya, oksigen itu. Nah, oksigen itu dibawa ke seluruh tubuh seseorang itu dengan hemoglobin ini gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah ngecek hemoglobin, kadar HB-nya itu segera dicek. Setahu saya misalnya di daerah tempat saya tinggal itu wajib ada pemeriksaan HB dulu sebelum menikah. Semoga dalam batas yang normal. Harusnya itu batasnya tidak boleh di bawah 12 gitu ya. Jadi untuk perempuan gitu. Jadi semoga bisa dicek dulu karena HB ini nanti HB itu adalah komponen di dalam sel darah merah yang mengikat oksigen, nanti dia dibawa tuh ke seluruh tubuh gitu. Jadi kalau HB-nya rendah, khawatirnya adalah penyebaran oksigennya itu nggak bagus untuk salah satunya ke janinnya gitu. Jadi ini harus dicek HB-nya. Kalau misalnya rendah berarti nanti harus ada perbaikan pola makan di sana. Nah, juga kita bisa cek beberapa infeksi yang yang bisa diturunkan secara dari ibu ke anaknya, dari ibu ke anak yang dikandungnya, seperti HIV dan juga hepatitis B gitu. Nah, artinya bukan berarti nggak boleh hamil, tapi nanti ada terapi untuk mengontrolnya, kira-kira gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk tadi kan untuk masing-masing ya, untuk kita sebagai perempuan. Yang kedua yang penting adalah bagaimana kita saling mempersiapkan diri dan pasangan gitu ya. Jadi nanti ketika kita misalnya tukeran CV gitu ya, itu bukan cuma sekedar oh ya ini prestasinya apa sih, oh ya ini dulu dia pernah menjabat sebagai ini, oh ya dulu IPK-nya segini, oh dia sekarang kerja di sini. Tapi kita bisa menggali lebih ke bagaimana gambarannya nanti setelah menikah itu arahnya seperti apa sih. Misalnya adalah kita bisa cek visi dan misi kehidupannya. Apakah visi dan misi kehidupan kita tuh udah cocok satu sama lain. Apa sih sebenarnya yang dipentingkan dalam keluarga. Jadi mungkin gambarannya misalnya di pernikahan saya dari awal gitu. Saya juga masih belajar tapi pas awal itu kita saling sharing kan gini ya. Kita kan bisa rahmat Allah itu kan kita mencari ridho Allah itu bisa ada di mana-mana gitu ya. Nah, kebetulan suami itu lebih banyak nanti sudah bilang dari awal oh ya ini memang akan banyak terjun ke masyarakat lewat jalur pemerintahan dan politik gitu ya. Jadi kalau udah tahu kayak gitu, oh ya kita berarti dari awal saya udah punya gambaran oh nanti memang ketika menikah ini akan menjadi dalam tanda kutip milik masyarakat nih. Nah, lain halnya kalau itu nggak dikomunikasikan dari awal. Mungkin saya akan pas udah nikah loh, kok kamu lebih sibuk sih di luar rumah dibandingkan di luar rumah, kok nyampe rumah masih tetap harus begini gitu ya. Jadi hal ini bisa dikomunikasikan dari awal dan lebih baik lagi memang kalau selaras. Jadi baik suami maupun istri itu sudah sevisi bagaimana metode dakwahnya gitu ya. Bagaimana sih cara mereka amar ma'ruf nahi munkar? Semoga itu bisa selaras gitu ya dan itu bisa diselaraskan gitu ya. Ini contohnya gambarannya ada di rencana misalnya rencana per 5 tahunan. 5 tahun awal suami akan gimana, 5 tahun selanjutnya suami akan laki-laki akan gimana, yang perempuan juga akan gimana gitu ya. Kalau saya pribadi, saya ini personal ya, tapi
cara kalau saya pribadi mencocokkannya adalah dari suami rencana 5 tahunnya seperti apa, nanti saya menyesuaikan dengan itu, tapi yang memang sesuai dengan passion saya gitu ya. Jadi selaras ketika nanti mau amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan mencegah kemungkaran itu bentuknya kayak gimana sih gitu ya. Jadi itu yang bisa disamakan gitu dari awal. Jadi nggak hanya sekedar sekarang gajinya berapa, sekarang kantornya apa ini, tapi dicek dari sekarang seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kita mungkin langsung bilang, kamu setuju nggak kalau aku kerja gitu ya? Tapi sepertinya kita harus mengelaborasi lebih jauh dibandingkan itu gitu ya. Jadi ke depannya itu maunya tuh pernikahan tuh dipandangnya seperti apa, nilai-nilai yang mau dibawa dalam keluarga, ini ya poin 3 itu seperti apa, misalnya kita mau bawa nilai yang religius, kemudian moderat, kemudian based on science, itu yang contoh yang waktu saya udah diskusikan dari awal dengan suami gitu. Jadi nilai-nilai nanti yang ditanamkan ke anak tuh seperti apa sih gitu, karena kan masing-masing rumah tangga mungkin nilai-nilai keluarganya beda-beda ya gitu, karena nanti kita nggak ketika nanti kan nanti setelah ini kan konteksnya adalah bagaimana kita berkarya setelah menikah gitu. Jadi seakan-akan kalau habis nikah itu kita tetap harus aktif dan segala macamnya. Ini sebenarnya bergantung kepada komunikasinya ya dan diskusinya, tergantung kepada bagaimana dari suami, tergantung bagaimana nanti istri itu sebenarnya passionnya seperti apa dan segala macamnya, dan komunikasinya akhirnya endingnya gimana sih gitu yang selaras dengan itu gitu ya. Karena nanti ketika kita menikah, terus kita fokus di rumah untuk menjadi fokus untuk mendidik anak dengan baik, kita menjadi first hand, benar-benar orang pertama yang tahu perkembangan anak dari awal gitu ya. Itu menurut saya oke banget. Ketika nanti kita menikah, terus kemudian kita nanti menikah tapi memang saya tetap akan banyak kegiatannya di masyarakat gitu ya, tapi tidak tetap harus memprioritaskan perannya sebagai istri dan ibu gitu ya, tapi nanti saya tetap saya akan banyak di masyarakat, itu juga oke gitu ya. Nah, kadar oke-nya ini setiap orang itu kan beda-beda gitu. Oke-nya yang ini orang oke-nya di sini, ini oke-nya di sini gitu ya. Jadi ini lagi-lagi bergantung pada diskusi itu dan lagi-lagi sesuai dengan ridho suami. Dan ini baik sudah dirumuskan sejak awal. Jadi gambaran visi misi yang tadi kita gali-gali itu harapannya adalah bisa udah selaras tuh diskusi-diskusi yang misalnya kayak apakah wanita harus kerja atau tidak, apakah wanita harus tidur ini apa gini tidak segala macam, itu tuh udah beres di awal gitu ya, diskusi-diskusi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan ketiga tentang berkarya setelah menikah. Tadi persiapannya kita udah tahu tadi benefitnya, kita udah tahu persiapannya. Bagaimana nih kita berkarya setelah menikah? Berkarya ini sebenarnya luas sih cakupannya. Intinya adalah yang paling penting memang kita di era sekarang itu kerasa lebih tanda kutip sibuk ya. Jadi saya suka ngobrol sama ibu saya gitu. Kalau dulu tuh nyampe rumah ibu saya tuh udah bisa nggak usah pegang-pegang komputer lagi gitu ya. Nggak usah cek-cek handphone lagi gitu ya. Terus udah bisa di rumah aja fokus dan segala macamnya, fokus istirahat dan segala macamnya. Kalau sekarang kan kita banyak begadang gitu ya dan segala macamnya gitu ya. Kayaknya 24 jam tuh nggak cukup gitu. Jadi mungkin kita kerasa sekarang lebih sibuk, lebih aktif, lebih produktif dan segala macamnya. Tapi yang mau kita sama-sama luruskan adalah semoga setiap apapun yang kita lakukan itu niatnya itu untuk kita bisa panjangkan niatnya untuk Allah dan Allah gitu. Karena tidak ada satu amal ibadah pun yang bisa menjamin kita untuk masuk surga gitu ya, kecuali dengan rahmat dari Allah. Jadi semoga di setiap kesibukan kita itu, baik kita sibuk dengan anak, sibuk dengan suami, sibuk dengan kegiatan di masyarakat gitu ya, semoga itu bisa bikin Allah tambah sayang sama kita. Jadi kita bisa pilih aktivitas mana sih yang bisa bikin Allah tambah sayang sama kita. Itu yang kita kejar. Karena kan harapannya dunia itu tuh jadi dunia itu adalah salah satu kesempatan terbesar. Kan nanti ada amal jariah. Tapi dunia ini adalah kesempatan terbesar kita nih untuk mengoptimalkan kita mencari rahmat Allah gitu ya di sini. Jadi dunia ini ada jembatannya gitu. Jadi semoga kita tidak mensia-siakan waktu kita selama di dunia. Nah, jadi pentingnya ketika kita ngomongin tentang berkarya setelah menikah, penting sekali kita sudah tadi menyelesaikan
keselarasan visi misi kehidupan tuh dari sebelum menikah gitu ya, ketika ada diskusi tukeran CV gitu ya, diskusi melalui murabi-murabiyah, semoga itu sudah bisa selesai visi dan misi kehidupannya, kemudian rencana-rencananya, nilai-nilai yang mau dibawa itu tuh sudah bisa beres di awal gitu ya. Jadi nanti diskusi-diskusi turunannya seperti misalnya kerja atau enggak, ada mbak atau enggak, ini apa enggak gitu ya, itu adalah diskusi-diskusi turunannya aja gitu ya, karena yang esensialnya itu udah beres di awal gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika ngomongin berkarya setelah menikah, yang wajib kita tahu adalah semoga keproduktivitasannya itu memang semata-mata untuk mencari rahmat Allah yang konteksnya adalah menyuruh pada kebaikan, mencegah kemungkaran gitu ya. Kalau kita bisa bilang aktif, ya nih aktif juga nih buka laptop. Aktifnya adalah misalnya buka forum gosip gitu ya kan, kita sibuk tapi kan itu kan nggak dapat rahmat Allah di sana gitu kan gitu. Terus mungkin misalnya sibuknya kita bersosialisasi tapi nanti malah banyak gibahnya di sana gitu ya. Jadi kan itu sibuk tapi kan itu nggak dalam konteks mencari rahmat Allah gitu ya. Jadi ya berkaryanya itu kalau memang itu amar ma'ruf nahi munkar, ada ridho dari suami, udah selaras, oke, kita bisa kejar gitu. Nah, yang paling penting kita resapi juga adalah kadang-kadang kita itu fokus juga di tools. Nah, ini yang bikin kita itu kepikiran misalnya gini, tools itu tuh misalnya kayak harus kuliah S2, kuliah S3, terus misalnya harus kerjanya pokoknya harus profesinya ini, bisnisnya harus yang ini gitu ya. Itu kan sebenarnya alatnya aja. Nah, yang paling harus kita lurusin awal-awal itu adalah goal akhirnya adalah mau cari rahmat ridho Allah gitu ya. Kita tarik mau cari yang untuk amar ma'ruf nahi munkar, mau cari yang bisa mengangkat kesukaran orang lain karena itu adalah amal yang disukai oleh Allah. Yang mana nih panggilan hidup yang peran seperti apa yang mau kita isi gitu ya. Misalnya saya pribadi saya mengambil peran untuk ke arah pencerdasan dan persiapan calon ibu gitu ya. Karena saya harapannya adalah sebenarnya kayak gini-gini tuh apa sih harapannya gitu ya. Sebenarnya yang pengen saya kejar adalah kepinginnya nanti teman-teman ketika udah menikah itu memang rasanya tuh cepat sekali dan kadang-kadang itu saya pribadi ngerasa nggak banyak waktu untuk belajar gitu ya, nggak banyak waktu untuk belajar mempersiapkan diri jadi ibu, jadi istri. Nah, saya merasa saya punya privilege ilmu pengetahuan yang saya dapat sebagai seorang dokter, sebagai seorang peneliti, dan itu yang mau saya share gitu. Jadi semoga bisa memudahkan persiapan teman-teman gitu ya, dan semoga dengan kayak gini saya bisa membantu teman-teman untuk menjadi madrasah yang baik nanti bagi anaknya gitu. Itu sebenarnya harapannya gitu ya. Panggilan hidup saya tuh ke arah sana gitu ya. Saya pengen nanti generasi muslimah masa depan itu memang cerdas-cerdas, udah solehah, cerdas. Siapa sih yang nggak mau gitu ya punya anak seperti itu gitu ya. Jadi banyak lahir cendekiawan muslim gitu ya. Itu sebenarnya yang panggilan hidup saya gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari tuh kira-kira apa sih panggilan hidup, perubahan kebaikan seperti apa sih yang mau kita bawa di umat gitu ya, di umat gitu ya. Jadi itu yang kita bisa saklokin. Nah, tools-nya misalnya apakah nanti saya harus ngambil S2, saya harus bikin buku, saya harus bikin bisnis, saya harus bikin ini, itu fleksibel gitu ya. Itu yang kita bisa fleksibel. Kadang-kadang dulu saya ngerasa saya fokusnya di tools-nya. Jadi saya harus S2, saya harus spesialis, saya harus ini. Jadi nanti ketika mungkin udah punya anak, udah menikah, aduh udah ada anak lagi nih, jadi susah ngambil spesialis yang macam-macam. Aduh, udah ada anak lagi saya jadi nggak bisa bisnis macam-macam segala macamnya. Jadi malah jadi stres sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya tools itu sangat fleksibel gitu kan. Yang penting kan karena kan yang bisa menilai kalau kita udah konteksnya Allah gitu ya niatnya ya, yang bisa menilai kita dampaknya seberapa besar, pahalanya seberapa besar, itu kan kita nggak bisa hitung-hitungan kayak gitu. Yang bisa itu kan itu adalah cakupannya Allah gitu ya. Jadi kita sebenarnya fleksibel banget toolsnya gitu kan. Harapannya adalah pokoknya dengan kayak gini semoga aku bisa amar ma'ruf nahi munkar, kemudian bisa mengangkat kesulitan orang lain gitu ya. Dan itu akhirnya bisa bikin aku mendapatkan rahmat dan ridha Allah gitu ya. Jadi kita belajar untuk lebih fleksibel terhadap tools-nya. Nah,
mungkin ini terakhir-terakhirnya gitu ya. Bagaimana nih nanti prosesnya ketika udah menikah, tantangannya seperti apa sih bagi waktu dengan anak dan segala macamnya gitu ya, dengan peran sebagai istri. Intinya adalah yang paling penting kita harus keep in mind bahwa kita akan harus menjadi the very best version dari diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tuh ngebandingin juga, bahkan sebelum kita nikah juga kita suka bandingin, ih kok dia umur segini, udah kayak gini ya, udah apa namanya, udah umur segini dia udah punya bisnis sendiri, udah kerja di apa namanya company yang besar dan gajinya udah segini gitu ya. Nah, kadang-kadang kita membandingkan gitu, padahal sebenarnya yang jadi kompetitor kita adalah diri kita yang kemarin. Kita akan merugi ketika kita nggak lebih baik dari kemarin. Jadi tugasnya adalah be the very best version dari diri kita sendiri. Nanti makanya ketika menikah gitu, kalau misalnya kita banding-bandingin terus ya, oh kok dia mah enak, masih single jadi bisa gini-gini. Nah itu tuh harapannya ketika kita udah lurusin pikiran bahwa oh kita tuh jadi the very best version-nya dengan diri kita sendiri. Oh ya udah kita nggak, udah emang orang-orang tuh masing-masing udah ada jalannya gitu kan. Yang penting adalah bagaimana caranya kita masing-masing tuh dapat ridhonya Allah gitu ya. Nah itu yang mau kita kejar gitu. Nah dan untuk mencapai itu intinya adalah sebelum menikah pun, dari masa kuliah pun hingga pun nanti menikah segala macamnya, intinya adalah setiap amanah yang datang itu kita harus selalu kasih yang terbaik. Never aim for second best. Jadi selalu kasih yang terbaik, karena nanti penyesalan itu bisa muncul ketika kita nggak ngasih ikhtiar yang terbaik gitu ya. Karena ranahnya ikhtiar tuh punyanya manusia, kita bisa yang kasih tambah kali bagi kurang, usaha kita tuh itu ranahnya kita. Tapi nanti sama dengannya jadi apa itu ranahnya Allah. Jadi let Allah do the rest gitu ya. Itu nanti ranahnya Allah. Jadi yang bisa kita fokuskan adalah pokoknya kita kasih ini 110% untuk setiap amanah yang datang. Harapannya adalah nantinya Allah akan menunjukkan kita ke jalan yang terbaik gitu ya. Nah, kemudian ini yang terakhir, secara teknisnya adalah tadi kan kita udah tahu jangan fokus di tools, kita fokusnya di bagaimana kita menemukan panggilan hidup untuk umat gitu ya. Terus kita juga fokus dengan bagaimana kita bisa kompetisi dengan diri kita sendiri, terus memperbaiki diri. Dan yang paling penting adalah ketika udah ngomongin nah memperbaiki diri, nanti kan kita bakal megang banyak amanah dan segala macamnya. Secara mindset kita mungkin udah siap gitu ya. Oke, ini mindset harus gini-gini. Tapi teknisnya gimana sih ngebagi waktunya gitu ya. Intinya adalah manajemen waktu itu banyak banget caranya. Ada mungkin kalau teman-teman bisa cari ada 4Ds time management dari Stephen Covey atau Stephen Covey gitu ya, saya agak lupa. 4Ds time management teman bisa cari. Mungkin ada yang pakai metodenya Pomodoro teknik gitu ya, itu juga ada caranya gitu. Itu macam-macam kita bisa cari, tapi kita harus punya consciousness terhadap waktu. Artinya kita tuh harus tahu 1 jam ini tuh kita ngapain aja sih. Jangan sampai ya nggak pengen kita terjadi adalah kita keasikan melakukan sesuatu yang ternyata nggak sesuai dengan faedahnya. Misalnya kita nonton Korea tiba-tiba udah 2 jam, nah itu tuh yang kita mau hindari. Jadi kita harus sadar terhadap waktu kita. Nah dan ini juga penting kaitannya dengan bagaimana kita nanti kalau kita udah sadar terhadap waktu kita bisa mengurangi keinginan kita untuk bersenang-senang. Kita tuh, saya sendiri ngerasa cenderungnya kalau udah ngerjain amanah ini terus stres, berarti saya berhak untuk mendapatkan senang-senang. Jadi dikit-dikit tuh senang, padahal ngerjainnya mah 1 jam, nanti senang-senangnya 3 jam gitu kan. Jadi kita hilang tuh kesadaran kita terhadap waktu kita. Jadi inti manajemen waktu adalah bagaimana kita mengurangi waktu-waktu yang memang tidak di sana, tidak kayaknya sih nggak dapat rahmat Allah di sana. Nah itu tuh yang kita kurangin. Dan yang penting juga manajemen semangat, memang cari constructive cheerleaders. Jadi lingkungan itu membentuk kita gitu ya. Jadi kita karena lingkungan membentuk kita, maka kita bentuk lingkungan kita gitu. Karena nanti lingkungan membentuk kita. Nah, cari teman-teman sefrekuensi. Tadi penting makanya cari pasangan hidup kita. Semoga kita bisa pernikahan berkualitas sehingga sevisi, sefrekuensi, saling mendukung satu sama lain gitu ya. Karena itu penting banget untuk manajemen semangat kita. Oke, mungkin itu pemaparan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Devina atas pemaparan materinya. Sangat bermanfaat ya untuk kita, apalagi untuk para single yang masih menunggu, muslimah yang masih menunggu. Insya Allah kita bisa mempersiapkan diri lebih baik setelah mendengar materi Dr. Devina. Langsung ke sesi tanya jawab ya dokter ya. Yang pertama ada pertanyaan dari YouTube dari Sukma.
Kak Dafrina, bisakah seorang wanita sembuh dari luka pengasuhan dengan menikah? Boleh langsung dijawab aja, dokter. Oke, saya khawatir ini bukan ranah sebagai, maksudnya saya bisa kasih saran, tapi itu saran personal ya, bukan saran secara profesi. Jadi ketika nanti memang ada luka pengasuhan, atau mungkin ada juga orang-orang yang bilang apa, ada ya memang ada trauma-trauma masa lalu dan lain sebagainya. Semoga itu bisa dikonsultasikan ke psikolog sih kalau menurut saya. Yang itu yang memang ranahnya secara profesi itu adalah ranahnya psikolog gitu. Ada juga nanti kebetulan saya kan juga ada di banyak turun kita ada penelitian yang memang banyak involve ibu-ibu, nanti juga mungkin ada inner child dan segala macamnya gitu ya. Jadi itu bisa kita konsultasikan. Jadi nggak usah khawatir, oh kalau psikolog itu kan atau psikiater itu kan untuk yang gangguan apa mental, itu tuh semoga mindset itu tuh udah nggak zamannya punya mindset kayak gitu gitu. Jadi nggak perlu ragu untuk konsultasi gitu. Karena saya juga suka sih konsultasi ke teman saya, tapi ke teman yang psikolog gitu ya. Karena kan mungkin kita punya teman kita yang apa namanya psikolog gitu ya. Tapi kadang-kadang memang ketika itu teman ada secara profesi memang ada ranah-ranah yang jadinya takutnya ada bias dan segala macamnya gitu ya. Jadi semoga kita memang bisa secara resmi gitu ya berkonsultasi dengan psikolog. Tapi kalau mau saya share sedikit tentang di konteksnya karena kan saya seorang peneliti gitu ya, dan memang penelitinya itu di ke arah perkembangan anak, pertumbuhan perkembangan anak, dan konteksnya peran ibu gitu ya di sana. Memang trauma ketika ada trauma masa lalu gitu ya, anak itu mengalami trauma psikologis itu bisa ke bawah sampai dewasa gitu. Itu yang mau saya highlight gitu. Jadi semoga sih trauma-trauma psikologis itu bisa kita atasi sebelum nantinya kita punya anak. Karena kita ya kalau udah punya anak tuh kita pengennya performa kita tuh sangat apa ya, kita pengennya optimal gitu ya buat anak kita ngasih effort itu optimal. Ketika kita ada trauma dan itu ke bawah sampai kita nanti punya anak, ya pasti nanti akan mengganggu kesehatan mentalnya juga gitu, dan itu nanti mungkin ke bawah anaknya nanti ada trauma lagi, nanti ke bawah. Jadi itu intergenerasi gitu ya, terus muncul gitu. Jadi nggak perlu sungkan untuk berkonsultasi ke yang profesional untuk hal itu, nggak perlu sungkan karena itu sudah lumrah lah gitu, sudah nggak apa-apa banget dikonsultasikan gitu. Mungkin itu yang bisa saya kasih apa namanya sudut pandang ya gitu. Ya, terima kasih dokter. Yang kedua, pertanyaan dari Wafa Sofia. Assalamualaikum dokter Davina. Mohon sharingnya dok, bagaimana peran ibu yang dokter Davina jalani selama ini di samping profesi dokter dan studi yang dokter jalani. Oke. Mungkin ini berarti pengalaman pribadi ya. Jadi saya banyak cerita ini di buku Trias Muslimatika. Kadang-kadang dulu waktu saya sebelum menikah, saya suka penasaran nih gimana sih orang bagi waktu ya antara nanti ngurus anak, ngurus apa namanya, nanti ngurus suami juga, terus nanti mungkin ngurus rumah dan segala macamnya itu gimana sih? Padahal nanti mungkin masih sibuk di luar sana. Ternyata tidak serumit yang kita bayangkan. Itu satu gitu. Jadi ketika nanti kita menikah, kita secara alamiah gitu, kita beradaptasi pada kondisi itu gitu. Dan memang adaptasinya itu kita nggak yang pasrah, oh ya udah ikutin aja, tapi kita memang berusaha untuk adaptasi. Jadi ada effortnya memang di sana gitu. Misalnya ketika karena bentuk adaptasi saya misalnya adalah ketika saya sangat mengurangi, jujur ketika sudah menikah, waktu senang-senangnya itu sangat berkurang. Waktu senang-senang itu konteksnya adalah ketika saya belum menikah itu, ya bagus ini, ketika saya belum menikah, saya suka misalnya bisa menghabiskan waktu untuk nonton Korea gitu ya, apa namanya, series. Kalau dulu kan YouTube belum begitu populer, tapi nonton bisa berseri-seri gitu, itu ada tuh waktu itu tuh ada. Atau misalnya waktu kumpul-kumpul sama teman-teman untuk ngobrol-ngobrol ngalor ngidul aja gitu ya, itu tuh ada banget gitu waktu kayak gitu. Tapi ketika nanti udah menikah, ada tadi ya kita bahas ya, ada kayak apa ya, adaptasi perilaku yang bikin saya jadi males untuk ngelakuin hal-hal yang tidak
berfaedah gitu ya. Karena ketika nanti misalnya saya mau agak senang-senang ya, mau nonton YouTube dulu, nonton Korea, saya tuh jadi kepikiran misalnya kayak oke, kalau saya senang-senang sekarang, tapi nanti saya nggak bisa misalnya anak saya lagi tidur nih gitu ya. Kalau misalnya belum punya anak kan, kalau kita lagi lowong kan kita bisa tuh nonton apa gitu ya. Mungkin ada keinginan kayak gitu, tapi kalau udah punya anak misalnya lagi lowong nih nonton bentar gitu. Tapi kalau sekarang ya udah punya anak, pas udah mau nonton pun langsung kepikiran bentar deh, kalau sekarang anak lagi tidur, saya nonton nanti pas anaknya udah keburu bangun, saya mau ngerjain tugas-tugas kantor, misalnya mau nulis buku, mau ngerjain lab pinter, jadi nggak bisa. Karena kan kalau udah sama anak itu treatmentnya beda ya. Kita nggak bisa kayak nggak bisa kayak yaudahlah, udah nggak mau ngurus anak gitu, ntar udah anaknya main sendiri. Anak tuh nggak bisa disuruh main sendiri, nggak bisa, karena anak definisi anak sendiri adalah dia proses dari yang tadinya dependent menjadi independen. Jadi anak tuh udah pasti dependent, anak tuh udah pasti ini tuh dependent gitu. Jadi ya wajar anak kayak gitu. Jadi ya itu sih beberapa contoh adaptasinya. Jadi memang leisure time ketika yang hura-huranya gitu itu jadi minim banget. Jadi memang banyak kan ngisi waktu untuk ngejar kalau lagi anak lagi tidur apa yang bisa saya kerjain gitu. Jadi itu satu contohnya. Terus kemudian ya lebih banyak adaptasi kayak gitu sih. Terus yang kedua adalah memang kalau bagi saya pribadi sih ada ini juga ya, ada kalau saya kan memang karena passion dengan bersama anak itu, saya juga jadi menemukan panggilan hidup saya gitu ya. Jujur ketika baru punya anak, sebenarnya ketika baru saya punya anak, saya bisa menemukan panggilan hidup gitu ya. Untuk saya baru ngerasain, kayak gini ternyata rasanya punya anak, ternyata kayak gini rasanya saya terbantu dengan ilmu kedokteran saya. Jadi ini yang mau saya share. Jadi panggilan hidup saya itu, kalau bisa dibilang itu kehadiran anak itu sangat berperan mendatangkan panggilan hidup bagi saya gitu ya. Itu mungkin yang kedua. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan segala macamnya dengan suami dan juga dalam tanda kutip semesta, lingkungan yang ada di rumah itu. Baik dari segi jadwal, baik dari segi pengennya tuh anaknya harusnya dididik kayak gimana gitu. Jadi kadang-kadang kita itu sibuk, kita fokus sama anak, kita terus yang diperkaya ilmunya, tapi kita lupa memperkaya ilmu suami kita. Kita lupa memperkaya ilmu keluarga-keluarga di sekitar kita yang memang tinggal satu rumah. Jadi kadang-kadang, karena saya sering banget kita ketemu misalnya yang cerita, iya kita sih pengennya gini, tapi orang tuanya ini nih yang kayak gini. Nah itu yang kadang-kadang kita mungkin sungkan untuk komunikasi. Nah kesungkanannya itu yang harus kita atur gitu ya, karena itu harus dikomunikasikan gitu. Ketika nanti mungkin kita harus bekerja, ada waktu bekerja, anak kan nanti mungkin akan ada bareng sama keluarga, akan ada bareng sama mbak. Nah, itu yang harus kita samakan frekuensinya, maunya tuh anaknya tuh kayak gimana sih, value-value yang mau dibawa ke anak. Nah, itu yang harus dibikin. Kalau saya ditulis di buku Transmuslimatika, saya tulisnya semesta parenting yang satu frekuensi. Gitu. Jadi mungkin bisa belajar untuk membangun komunikasi itu. Jadi ya kadang-kadang juga kita sering share sih, misalnya kayak waktu itu saya pernah share misalnya dampak gadget terhadap anak gitu ya. Saya share gitu ya di grup keluarga, jangan-jangan ternyata Dayana belakangan ini sering marah-marah gara-gara dibolehin nonton gadget sekian lama gitu. Jadi itu nggak perlu sungkan untuk didiskusikan. Jadi kan itu kan sebenarnya lebih personal ya, masing-masing keluarga mungkin ada metodenya, tapi itu memang harus dikomunikasikan gitu ya. Jadi jangan hanya memperkaya diri sendiri ilmu parentingnya, tapi harus diperkaya seluruhnya gitu. Karena ketika nanti kita milih untuk ada kesibukan lain gitu untuk umat gitu, untuk masyarakat, ada waktu-waktu yang kita memang nggak bareng anak. Dan yang waktu-waktu nggak bareng anak itu semoga bisa dibikin sama berkualitasnya ketika kita yang lagi bareng anak. Kira-kira gitu. Semoga bisa menjawab ya. Ya dokter, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Wening Sukma. Bagaimana cara menentukan visi hidup, dok? Karena sampai saat ini saya belum memiliki visi yang pasti. Dan bagaimana cara mengetahui bahwa visi kita sejalan dengan visi calon pasangan? Oke. Intinya sih kalau, ini mungkin sharing pribadi, intinya sih kalau yang saya merasa, visi misi itu kan ya bisa ada kata-katanya gitu ya, disusun segala macam. Intinya adalah, yang paling penting ya, yang saya rasain ketika setelah menikah, visi misi itu masuk dalam konteks ketika kita itu mau
mau cari ridho Allahnya itu bentuknya kayak gimana. Itu menurut saya yang paling penting sih. Jadi ya mungkin kan visi misi bisa, ya pasti misalnya visinya adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang optimal nanti. Nah, contoh konteksnya adalah ketika nanti saya sama suami, itu visi misinya adalah bagaimana kita bisa kontribut ke masyarakat dan itu bisa menjadi ladang kita untuk mendapatkan rahmat Allah gitu. Jadi ketika nanti teknisnya gitu ya, ketika udah menikah, kita sudah nggak keberatan lagi ketika nanti pas malam misalnya, harusnya kan waktunya misalnya apa berdua apa gitu. Saya nggak ngerasa keberatan ketika waktu-waktu itu digunakan suami saya untuk berkoordinasi misalnya malam-malam dengan timnya gitu ya. Jadi itu tuh jadi udah nggak berat lagi. Nah, maksudnya konteks visi misinya seperti itu. Kita itu mau mau cari ridho Allah itu bentuknya kayak gimana? Cari rahmat Allah itu mau kayak gimana gitu ya. Bikin Allah sayang sama kita itu bentuknya mau kayak gimana? Karena kan ya Islam tuh Masya Allah ya, apa-apa tuh tiba-tiba jadi dikit-dikit tuh jadi pahala aja gitu ya gitu. Jadi kan memang ya itu mungkin Masya Allahnya di situ gitu ya. Jadi mana yang mau kita dapat, mana mau kita gapai nih gitu. Apakah misalnya tadi via masyarakat atau misalnya via kita membangun pondasi yang kuat dari from home gitu ya. Jadi nanti kita bisa menjadi contoh keluarga muslimah yang teladan gitu kan, itu juga bagus juga gitu. Dan nanti kita sharing gimana cara itu kan juga bagus juga. Tapi memang saya pribadi sama suami tidak mengambil arah yang situ gitu, tapi kita ngambilnya banyak ke ke masyarakat, tapi konteksnya nggak yang kayak gitu. Jadi makanya itu masing-masing memang ada apanya ya, pasti ada yang nilai-nilai yang kayak gitu tuh semoga bisa sejalan, dan itu memang sangat personal di masing-masing rumah tangga, kira-kira gitu. Jadi itu yang disamakan gitu. Jadi contohnya juga misalnya ketika ada uang nih, saya nggak keberatan nanti ketika nanti ada uang, kan bisa aja uang dipakai buat rumah tangga selain udah kebutuhan yang wajib ya. Terus kita upgrade ini gitu ya, harus beli ini. Kan bisa aja dipakai untuk beli rumah, beli ini. Nah, saya dan suami misalnya kita nggak keberatan ketika uang itu nanti diputar untuk bisnis, untuk startup yang mungkin belum ada profitnya gitu ya. Kita udah nggak keberatan untuk dalam hal itu gitu, karena sudah dari awal sudah didiskusikan gitu. Itu sih konteksnya, contohnya kayak gitu. Ya, dokter, terima kasih. Masih ada 8 menit lagi, nggak apa-apa ya dokter, satu pertanyaan lagi ya. Sebentar. Nah, pertanyaannya, dokter, aku punya alergi. Masa dokternya suka bilang insya Allah kalau udah nikah sembuh, korelasinya apa ya dok? Apa benar katanya gitu? Oh iya, oke. Jadi kalau untuk alergi sendiri, sebenarnya adalah mungkin ini ya. Jadi ya beberapa harus diperjelas sih. Misalnya mungkin alerginya muncul karena ya harus ada pemicunya harus jelas sih gitu. Mungkin pemicu alerginya ya mungkin entah kenapa gitu ya, ada pas lagi single dan mungkin setelah menikah pemicu alerginya tiba-tiba hilang segala macam. Tapi memang ada misalnya penyakit kulit yang misalnya kayak ada penyakit kulit namanya psoriasis, dia muncul ketika nanti kita stres, ya mungkin harapannya ketika nanti udah menikah gitu, mungkin sekarang kita stres disuruh menikah, terus nanti setelah menikah itu jadi nggak stres, ya mungkin bisa aja sih kayak gitu ya. Tapi yang mungkin saya bisa state dari data dan penelitian yang udah ada gitu ya, dan juga secara klinis adalah memang sebagian besar memang alergi itu gejalanya itu menurun seiring dengan bertambahnya usia gitu. Itu sih yang mungkin saya bisa kasih sepanjang itu gitu ya. Nanti kalau untuk apakah menikah nanti ada apa benefitnya, perbaikan imun segala macamnya, sebenarnya kalau untuk alergi itu bergantung sama alergen gitu ya. Dan memang yang cukup konsisten untuk di klinis dan di penelitian adalah seiring dengan bertambahnya usia biasanya gejalanya jadi lebih ringan, kira-kira gitu. Oh ya, dok, satu lagi boleh ya? Oh iya, oke. Kebetulan masih ada waktu. Ini
Kalau istri pengen suami bisa belajar lebih banyak, terutama hal parenting dan sebagainya, gimana ya dok caranya katanya. Karena kan suami sibuk kerja, tapi menurut istri ada hal-hal yang harus dipelajari suami juga untuk bersama parenting gitu. Iya, oke. Dari namanya juga parenting, parents itu tuh udah berarti kan ayah dan ibu. Bukan ibu aja, bukan ayah aja. Jadi itu harus ibu dan ayah. Parenting itu miliknya ibu dan ayah dan bukan hanya ibu aja. Nah, tapi role-nya itu ayah ada, ibu ada gitu ya. Ini udah banyak sih, tapi mungkin yang saya terbaru baca itu ya itu memang, dan memang dari pas saya juga lihat juga ya sehari-hari, dan juga saya suka lihat di ibu-ibu yang ini gitu ya. Ya memang ternyata memang secara perempuan nanti cenderung memang memilih perannya untuk yang nurturing memang gitu, yang jadi parenting itu kan sebenarnya bukan hanya kasih sayang ya. Jadi parenting itu ada ASih, ada asah, ada asuh. Asih yang mengasihi, kasih sayang gitu ya, memberikan support emosional. Asah bagaimana kita bisa menstimulasi anak. Suami kan bisa aja, walaupun mungkin suami nggak bisa sayang-sayang gitu, mungkin nggak bisa gitu ya. Tapi ayah kan juga, ayah perannya besar sekali untuk nanti juga memprovide menstimulasi anaknya gitu ya, ngajak anaknya baca gitu ya. Terus juga asuh ya, bagaimana kita bisa memberikan gizi yang baik, memberikan imunisasi gitu ya. Jadi harus ada komponen-komponen itu dalam parenting. Nah, mungkin secara pribadi yang saya bisa share adalah kadang-kadang kita itu udah underestimate duluan sama suami. Suami sibuk itu artinya adalah suami itu nggak peduli, padahal sebenarnya enggak gitu. Ya itulah pentingnya mungkin kita belajar psikologi laki-laki gitu ya. Jadi eh, ketika memang laki-laki lebih susah menunjukkan menunjukkan ekspresinya gitu ya, cenderung lebih simpel gitu ya. Tapi sebenarnya mereka mau memberikan perhatian juga gitu, pay attention juga gitu. Jadi nggak usah ragu untuk share aja gitu ya. Tapi memang misalnya saya suka yang coba saya lakuin adalah, jadi saya misalnya share nih, saya suka baca nih, saya share terus Beb, nih ada penelitian baru nih. Kebetulan kami salah satu di rumah tangga kami adalah salah satu nilainya adalah kita research based gitu ya. Jadi itu didiskusikan dari awal, Beb ini ada penelitian baru nih Beb, masa ternyata ayah itu perannya kayak gini. Jadi saya kasih sedikit konklusinya gitu ya, supaya mungkin kalau baca scrolling itu nggak ada waktu gitu ya, tapi apa sih sebenarnya maksudnya tuh apa. Nah itu kita bisa share, nggak perlu ragu. Tapi mungkin memang ekspresinya nggak kayak kita nge-share ke ibu-ibu yang lain, misalnya kayak iya ya benar juga ya, tau gitu tuh aku udah gitu kan. Kalau perempuan suka gitu ya, karena kan perempuan memang lebih mengekspresikan banyak kata lebih banyak dibandingin laki-laki. Jadi bukan berarti ketika suami itu oh iya bagus, itu bukan cuma bilang oh iya bagus doang, itu bukan berarti dia tuh tidak peduli. Itu sih yang harus kita sama-sama pahami gitu. Jadi mungkin bagus untuk baca psikologi laki-laki, bagaimana kita bisa ngasih pesan yang pas, dan bagaimana tanggapan seperti apa sih yang kita bisa expect dari suami kita gitu. Jadi saya bisanya itu ngasih sharing itu. Terus kemudian juga memang sebelum punya anak pun, dari sebelum punya anak tuh kita udah susun value-value apa yang mau dibawa gitu. Jadi ketika nanti ada yang nggak sesuai, misalnya kok karena kan kadang-kadang gini ya, anak tantrum itu karena ibunya ngebolehin bapaknya enggak misalnya, atau bapaknya ngebolehin ibunya enggak. Jadi karena ada beda gitu, muncul anaknya tuh ngamuknya tuh karena itu, karena loh kok ini boleh ini enggak gitu. Jadi rules-nya tuh harus sama antara ayah sama ibu, value-value-nya juga yang dibawa harus sama gitu. Jadi menyamakan value, menyamakan rules itu penting. Tidak sungkan sharing, terus abis itu juga memahami bahwa suami nanti responnya seperti apa, istri responnya seperti apa, akan memberikan respon berbeda walaupun sama-sama pay attention, itu juga penting gitu. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Gitu. Nanti pun misalnya ya ini memang nanti balik lagi sih, sebenarnya di keluarga itu percayanya apa sih? Karena kadang-kadang ya ada yang, kalau kami biasanya ada yang misalnya percaya dari kalau dikasih data-data penelitian atau dari itu langsung percaya. Ada yang kalau harus konsultasi dokter itu percaya gitu ya. Ada yang dari konsultasi psikolog itu percaya. Jadi
yang penting sama itu dari expert gitu ya, dari ahli, dan memang bisa dipertanggungjawabkan sumbernya itu sahih, ya kita bisa ngambil itu sebagai sumber kita, dan itu kita bisa jadiin bahan bacaan bareng-bareng untuk suami gitu. Jadi mungkin kalau kita kasih sharing artikel tentang ini, suami mungkin nggak begitu ngeh, tapi mungkin ketika kita ajak untuk bareng-bareng konsultasi ke psikolog gitu ya, untuk konsultasi perkembangan anak, suami langsung ngeh gitu. Jadi itu yang bisa kita coba lakuin gitu. Tapi ya dari awal harus sama-sama tahu bahwa parent itu adalah ibu dan ayah. Ya, terima kasih dokter. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab oleh dokter Davina. Semoga bermanfaat dan terjawab semua ya kepada pertanyaannya juga. Gitu. Nah, dokter terima kasih banyak dulu nih untuk kesempatannya memberikan materi kepada kita tentang persiapan pernikahan, persiapan diri, dan juga pasangan juga gitu. Semoga bermanfaat juga untuk para single yang masih menunggu. Amin. Ya, amin. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman sudah mengundang dan juga yang sudah gabung di YouTube Live-nya. Ya, teman-teman, sebelum ditutup, saya akan membacakan sedikit ringkasan yang bisa diambil dari materi yang diberikan oleh Dr. Davina. Yang pertama, pernikahan itu jika ingin mendapatkan benefit atau manfaat dari pernikahan, maka harus sehat dan berkualitas pernikahan tersebut agar keuntungannya atau benefitnya itu akan terus konstan sampai akhir. Butuh juga komitmen dan konsistensi agar tingkat kebahagiaan dan kebermanfaatan itu terus kita rasakan selama kita menikah. Lalu persiapan menikah itu ada persiapan dari diri masing-masing. Selain persiapan fisik, dibutuhkan juga psikis, mengetahui psikologi pasangan dan diri kita sendiri, lalu spiritual kita juga. Selain itu, secara kesehatan, dari status gizi, lalu HB, lalu infeksi dari ibu agar tidak terkena kepada anak ketika kita sedang hamil. Lalu ada juga persiapan yang harus dilaksanakan oleh pasangan, diri kita dan pasangan, diantaranya visi dan misi kehidupan agar selaras seperti tadi parenting ya, yang tadi ditanyakan oleh audiens. Lalu lebih baik lagi kalau kita memiliki rencana tahunan gitu agar bisa selaras juga tadi visi misinya. Lalu nilai-nilai keluarga yang dibawa oleh pasangan sehingga tidak ada kontradiktif di antara suami dan istri ketika sedang menjalani rumah tangga. Lalu ketika ingin berkarya setelah menikah, yang pertama harus diperhatikan adalah komunikasi antara pasangan suami istri. Jadi bagaimana persetujuan suami istri ketika ingin berkarya, istrinya diskusikan terlebih dahulu seperti itu. Dan berkarya itu harus menuju pada suatu rahmat Allah. Jadi tidak hanya apa yang kita ingin capai di dunia, tapi kita harus ingat jika di dunia ini adalah jembatan menuju akhirat, sehingga harus dilandasi segala sesuatu itu untuk mencapai rahmat Allah. Nah, sekian teman-teman materi kita di kuliah Zoom malam ini. Insya Allah semoga bermanfaat kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman The Lioness dan umumnya semua teman-teman yang sudah menyaksikan di live YouTube. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Davina setelah menjadi tamu di acara kuliah Zoom kita malam ini. Akhirul kalam, mohon maaf terlebih dahulu, tadi ada sedikit kesalahan teknis di awal. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.